Oke, halo. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, tetapi kita akan lebih spesifik ke pertidaksamaan nilai mutlak. Oleh karena itu, selamat menyaksikan dan selamat memahami. Nah, sebelum masuk ke dalam pertidaksamaan nilai mutlak, kita ingat kembali bahwa pada persamaan nilai mutlak itu kita dapat selesaikan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan definisi di mana harga mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya lebih dari 0 dan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Atau menggunakan sifat di mana harga mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Pertidaksamaan nilai mutlak juga dapat diselesaikan dengan menggunakan dua cara ini. Jadi nanti dapat diselesaikan boleh menggunakan definisi, boleh menggunakan sifat. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak, Ibu ambil contoh seperti ini. Dengan menggunakan penyelesaian dua cara. Yang pertama dengan definisi, kemudian ada contoh lain dengan menggunakan sifat. Nah, pertama kita masuk ke menyelesaikan dengan menggunakan definisi. Tentukan nilai X yang memenuhi harga mutlak dari X plus 2 itu lebih dari 5. Nah, sama seperti definisi, maka kita harus mendefinisikan dulu harga mutlak X. Nah, di sini yang ada nilai harga mutlaknya itu adalah X plus 2, maka kita harus menentukan batasnya dulu. Di mana X plus 2 itu sama dengan 0, sehingga X-nya itu sama dengan negatif 2. Sehingga pada sebuah garis bilangan kita ambil negatif 2 di sini. Sehingga kalau kita ambil sebuah titik 0, ini akan bernilai positif. Sehingga di sini bernilai negatif. Nah, yang bernilai positif berarti kita ikutkan. Di ini yang bernilai positif ketika X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah, yang negatif bagaimana? Negatif itu sebelah sini. Sehingga dia akan bernilai negatif ketika X-nya kurang dari negatif 2. Maka kita selesaikan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, untuk X lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, ini kembali ke soal. Soalnya tadi kan harga mutlak X plus 2 itu lebih dari 5. Nah, karena harga mutlaknya ini lebih dari 5, sedangkan harga mutlaknya ini itu akan bernilai X plus 2 ketika dia lebih dari negatif 2. Sehingga dengan mengoperasikan aljabar diperoleh X-nya lebih dari 3. Sedangkan untuk X kurang dari negatif 2, harga mutlak X plus 2 di sini berubah menjadi min negatif dari X plus 2. Itu lebih dari 5, sehingga diperoleh X-nya kurang dari 7. Sehingga kita buat dalam bentuk garis bilangan, yang ini tadi kan X lebih dari 3, 3 berarti ada di sini, X lebih dari 3 berarti daerah sini, dan X kurang dari negatif 7 berarti di sini. Sehingga daerah yang memenuhi adalah X kurang dari negatif 7 atau X lebih dari 3. Nah, sekarang jika kita selesaikan dengan menggunakan sifat, kalau soalnya menjadi 2X plus 1 kurang dari 5. Nah, clue-nya harga mutlaknya hanya ada pada satu sisi saja. Maka kita kuadratkan saja. Ketika dikuadratkan, maka diperoleh 2 akar dari 2X plus 1 kuadrat itu dikuadratkan kurang dari 5 kuadrat. Nah, akar dari 2X plus 1 dikuadratkan, masih dikuadratkan, maka akar dan kuadrat di luar ini hilang. Maka diperoleh 2X plus 1 dikuadratkan. Nah, ini kita operasikan aljabar menjadi dikurangi 5 kuadrat. Nah, berdasarkan A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikali A plus B. Di mana A-nya itu adalah 2X plus 1 dan B-nya adalah 5. Sama pada operasi aljabar yang pada persamaan nilai mutlak, maka diperoleh seperti ini.
Nah, di sini kita tahu bahwa 2x min 4 itu sama dengan 0, sehingga x-nya itu sama dengan 2. Dan 2x plus 6 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 3. Kita sudah punya batas nih, dan 2 dan negatif 3. Ketika kita ambil 0, maka disubstitusikan di sini, itu diperoleh hasilnya negatif, berarti sininya positif. Karena ini kurang dari 0, maka yang diambil adalah daerah yang negatif, jadi daerah sini. Sehingga penyelesaiannya itu ketika x-nya antara negatif 3 dan 2. Oke, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, ada beberapa sifat. Yang pertama, ketika nilai A-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, nah, sehingga ketika di sini itu harga mutlak X kurang dari A, kurang dari atau sama dengan, tandanya itu kurang dari, maka penyelesaiannya nanti A-nya itu berada di antara. X-nya itu berada di antara negatif A sampai A. Sedangkan kalau tandanya di sini itu lebih dari, maka nanti nilai X-nya itu akan kurang dari negatif A atau lebih dari A. Kalau digambarkan pada garis bilangan seperti ini. Harga mutlak dari X kurang dari atau sama dengan A, itu berarti X-nya itu berada di antara min A sampai A. Berarti sebelah sini ya. Sedangkan kalau lebih dari sama dengan, itu ada di kurang dari sini, ada sini. Kok bisa? Nah, kita ambil contoh saja. Misalkan harga mutlak X-nya itu kurang dari sama dengan 5. Nah, maka kalau kurang dari, misalkan ini kan berarti dari min 5 sampai 5. Jika nilainya negatif 4, maka benar bahwa harga mutlak dari negatif 4 itu kurang dari atau sama dengan 5. Karena harga mutlak dari negatif 4 itu adalah 4. Begitu pula di sini. Nah, begitu penjelasan terkait sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita masuk ke dalam bukti-buktinya. Nah, misalkan harga mutlak dari X kurang dari atau sama dengan A. Nah, ketika ini dikuadratkan di akar, maka diperoleh begini. Ini harga mutlak X itu kan sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, maka akar ini itu sama, ini dikuadratkan, di sini juga dikuadratkan, maka jadi X kuadrat itu kurang dari sama dengan A. Nah, dengan operasi aljabar diperoleh seperti ini, sehingga difaktorkan diperoleh X min A dikalikan X plus A. Sehingga pembuat nolnya itu adalah A dan negatif A. Maka, karena ini kurang dari sama dengan diperoleh sebelah sini. Kemudian, kalau kita menggunakan yang lebih dari, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan bukti dari sifat yang sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, ada 4 jenis ya. Kalau di sini hanya sebelah kiri saja yang harga mutlak, di sebelah sini ada keduanya. Ini hanya sebelah kiri, tetapi sebelah ruas kanannya itu ada X-nya. Nah, ini jika sebetulnya seperti ini. 4 jenis ini sama dengan persamaan kemarin. Nah, sehingga begini. Ini kan sama dengan bentuk ini, sama dengan bentuk harga mutlak dari X plus P lebih dari sama dengan A pada contoh di awal tadi. Karena tandanya ini lebih dari, maka kita kembali. Jadi akan membentuk seperti ini. Sehingga kita ambil penyelesaiannya, X plus 5 itu kurang dari sama dengan negatif 1, karena menjadi min A. Dan X plus 5 lebih dari sama dengan 1. Sehingga kita selesaikan, kalau X plus 5 kurang dari sama dengan min 1, itu diperoleh X-nya menjadi min 1 min 5. Jadi diperoleh
ini kan berarti menjadi X kurang dari sama dengan min 6. Nah, kalau X plus 5 lebih dari sama dengan 1, berarti kan jadi X lebih dari 1 min 5. Berarti kan X lebih dari sama dengan min 4. Sehingga penyelesaiannya untuk harga mutlak dari X plus 5 lebih dari sama dengan 1, itu adalah X kurang dari sama dengan min 6 atau X lebih dari sama dengan negatif 4. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Kalau keduanya ada harga mutlaknya, maka kita selesaikan dengan menguadratkan kedua ruas. Nah, langkahnya bagaimana? Ketika dikuadratkan, maka dengan menggunakan aljabar kemarin, menjadi seperti ini. Nah, ini kan A kuadrat min B kuadrat. Sehingga A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, sehingga diperoleh barisan seperti ini, di mana A-nya itu X min 7, B-nya adalah 3X min 1. Sehingga kalau disederhanakan diperoleh ini. Nah, kita tahu ya 4X min 8 sama dengan 0. Atau min 2X min 6 itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh X itu sama dengan 2 atau X-nya sama dengan negatif 3. Sehingga kalau sudah ketemu tadi pembuat nolnya seperti ini, kita ada 3 daerah. Nah, daerah 1 itu ketika X-nya kurang dari negatif 3. Daerah 2 itu antara negatif 3 sampai 2. Dan daerah 2 itu lebih dari 2. Nah, kita mulai di daerah 1 dulu. X kurang dari sama dengan negatif 3. Nah, kita ambil X-nya min 4. Min 4 kan ada di sini. Nah, kalau X-nya min 4, itu min 4 disubstitusikan ke persamaan ini, diperoleh nilainya negatif 48. Nah, negatif 48 itu kan kurang dari 0. Maka, benar. Karena tandanya kan ini begini. Ini kan benar bahwa negatif 48 itu kurang dari 0. Jadi daerah 1 merupakan penyelesaian. Nah, kita masuk ke daerah 2. Daerah 2 itu berada di antara negatif 3 sampai 2. Kita ambil X-nya itu 0. Maka kalau disubstitusikan 48. Nah, 48 itu lebih dari 0. Padahal di sini yang dicari adalah kurang dari sama dengan 0. Sehingga daerah 2 bukan merupakan penyelesaian. Kita masuk ke daerah 3. Nah, kita ambil ketika X-nya 3, diperoleh negatif 48. Nah, negatif 48 kurang dari 0 sama dengan soal. Sehingga daerah 3 merupakan penyelesaian. Oleh karena itu, karena tadi daerah 1 penyelesaian, daerah 2 bukan, daerah 3 penyelesaian, maka penyelesaian dari pertidaksamaan itu adalah X kurang dari atau sama dengan 3 atau X lebih dari atau sama dengan 2. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, soal yang ketiga, 4X, harga mutlak dari 4X plus 2 itu kurang dari atau sama dengan X plus 5. Nah, secara umum itu berbentuk seperti ini. Sehingga kita dapat menyelesaikan dengan menggunakan definisi. Nah, yang ada harga mutlaknya itu adalah 4X plus 2. Maka kita cari batas dulu. Di mana 4X plus 2 sama dengan 0, X-nya adalah min setengah. Maka kalau dibuat garis bilangan, di sini min setengah, kita ambil misalnya 0. 0 masuk di sini itu adalah positif, di sini negatif. Sehingga yang bernilai positif itu ketika lebih dari atau sama dengan, dan bernilai negatif itu ketika kurang dari. Nah, untuk X lebih dari atau sama dengan negatif setengah. Kita substitusikan saja. Kalau lebih dari negatif setengah, berarti kan menggunakan yang positif ini. Sehingga diganti 4X plus 2 itu kurang dari atau sama dengan X plus 5. Sehingga diperoleh X itu kurang dari atau sama dengan 1. Nah, tadi di sini batasnya adalah lebih dari negatif setengah dan kurang dari 1. Berarti kalau diiris, maka yang menjadi penyelesaian adalah antara negatif setengah sampai 1.
Nah, tadi kan sudah yang untuk X lebih dari sama dengan negatif setengah. Sekarang untuk X kurang dari negatif setengah. Nah, kalau X kurang dari negatif setengah, berarti harga mutlak dari 4X plus 2 itu berubah menjadi yang ini. Nah, sehingga negatif 4X min 2 kurang dari atau sama dengan X plus 5. Sehingga diperoleh X-nya lebih dari negatif 7/5. Sehingga ini tadi kan kurang dari negatif setengah. Berarti ini terbuka ya. Jadi ini ke kiri. Kemudian ini lebih dari negatif 7/5. Negatif 7/5 begini. Berarti kan irisannya ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, sehingga dari dua penyelesaian tadi kalau digabungkan maka diperoleh seperti ini. Sehingga penyelesaiannya itu antara negatif 7/5 sampai 1. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Kalau yang soal berikutnya, seperti ini, ada dua harga mutlak ya. Nah, maka kita akan selesaikan menggunakan definisi. Kita definisikan dulu. Harga mutlak yang pertama itu adalah X-1. Harga mutlak dari X-1 itu bisa bernilai X-1, bisa bernilai min X plus 1. Nah, kalau kita cari batasnya, di sini ada 1. Nah, kalau disubstitusikan 0, 0 kan ada di sini. Berarti dia kan bernilai negatif, di sini positif. Maka yang lebih dari 1 itu adalah yang bernilai positif, berarti yang ini. Dan bernilai negatif ketika kurang dari. Begitu pula untuk yang harga mutlak X plus 2. Dengan langkah yang sama, diperoleh seperti ini. Nah, dari sini itu kan berarti ada batasnya adalah 1 dan negatif 2. Ibu buatkan dulu. Di sini ada negatif 2 dan di sini ada 1. Nah, berarti kan ada 3 nih. Ini ada daerah 1, 2, dan 3. Nah, daerah 1 ketika X-nya kurang dari negatif 2. Nah, daerah 2 itu kan lebih dari. Kalau lebih dari negatif 2 kan pakai sama dengan. Berarti ini ada tanda sama dengannya sampai 1. Karena kurang dari 1 berarti satunya tidak ada tanda sama dengannya. Dan daerah 3 itu X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, sekarang kita bagi-bagi saja dulu. Di sini, kalau dengan menggunakan X-2, kalau dengan din X-2 itu kan berarti pakai yang ini ya, yang bawah. Kalau sebelah kirinya berarti kan kurang dari, berarti ini pakai min X, min 2. Sebelah kanannya lebih dari, berarti pakai X plus 2, di sini juga X plus 2. Kalau patokannya 1, sebelah kirinya berarti kurang dari, berarti pakai yang ini yang bawah. Berarti min X plus 1, di sini juga min X plus 1. Nah, sebelah kanannya itu pakai yang lebih dari, berarti X min 1. Nah, sehingga pakai data yang tadi, kalau kurang dari X min 2, kurang dari X min 2 kan berarti pakainya yang ini. Nah, kurang dari X min 2 berarti kan dia juga kurang dari 1, berarti pakainya pakai yang ini ya. Nah, maka tinggal diubah saja. Harga mutlak X min 1 diubah jadi min X plus 1. Harga mutlak dari X plus 2 berubah menjadi min X min 2. Sehingga diperoleh nilai X-nya itu adalah kurang dari atau sama dengan negatif 5/2. Nah, batasnya tadi negatif 2 di sebelah kiri, kemudian penyelesaiannya itu X kurang dari negatif 5/2. Irisan dari keduanya itu adalah yang X kurang dari negatif 5/2. Selanjutnya, kalau antara negatif 2 sampai 1. Nah, berarti antara negatif 2 sampai 1 berarti kan pakai yang ini dan pakai yang ini. Sehingga tinggal dioperasikan aljabar aja. Tapi ternyata min X plus X itu kan habis atau 0. Maka ini tidak ada penyelesaiannya. Nah, kalau yang X lebih dari sama dengan 1, berarti kan pakai yang ini dan pakai yang ini.
Nah, kita tinggal ganti, diperoleh X-nya lebih dari atau sama dengan 3/2. Nah, batasnya ini adalah lebih dari sama dengan 1, berarti ke sini. Kemudian ini lebih dari atau sama dengan 3/2, berarti sebelah sini. Berarti kalau diiris keduanya, penyelesaiannya adalah sebelah sini. Dari dua tadi, maka kita gabung. Sehingga diperoleh hasilnya adalah kurang dari negatif 5/2 atau lebih dari atau sama dengan 3/2. Nah, ini merupakan penyelesaian dari yang soal yang keempat. Oke, demikian adalah penjelasan dari ketidaksamaan nilai mutlak beserta dengan contoh-contohnya. Selamat memahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar atau silahkan hubungi Ibu dengan nomor yang sudah tertera. Selamat memahami, selamat belajar. Tuhan Yesus